Aku nambah dikit dong, izin. Nge-lab dia, nggak di bawah Boleh, lah, boleh. nge-lab dia. Lanjut, Bang. Penumpangku, Lanjut. penumpangku sudah turun soalnya. Oh. Kalengga, makasih Kalengga. Saya punya cerita pribadi nih. Jadi ku ambil dari aku sendiri ya. Tanggal Roland. Dia kerja di kantor Solmat. Di kantor Solmat and Partners. Mute dulu hostnya. Host mute, host mute. Jadi berdebat. Aku lagi di Oke. Saya berdebat karena dia membela pihak sebelah gitu, membenarkan dakwaan dan lain-lain. Saya bantah dengan pikiran hukum kan. Lalu bosnya kayak kurang terima. Apa bang? Oh iya iya, nggak apa-apa. Oke. Host mute dulu, host. Bang Wendy. Lanjut. Jadi kita berdebat, bosnya naik di tanggal 10. Sampai pagi, dia katain saya anak pelacur. Pasti kita sedih dong. Mama saya yang sudah mati. Saya mau laporkan saat itu, saya minta sama hostnya videonya. Ternyata tidak di. Nah, singkat ceritanya, saya menarik diri sedikit, saya tenangkan diri. Nah, jadi saya laporkan. Tanggal 25 jatuh orang itu, pecah pembuluh darahnya. Kemarin meninggal. Ada ramai di mutar-mutar itu. Saya berpikir ya, untung nggak saya laporkan. Kalau saya melaporkan, pasti saya merasa bersalah. Yang namanya manusia, sebejat, sejahat, sebangsat apapun dia, pasti punya hati. Namun karena dia tidak bisa kontrol pikirannya dan hatinya, dia berbicara kasar. Saya tahu saya yakin gitu. Setiap orang yang marah itu, setelah itu dia menyesal. Saya harap dia bisa belajar, siapapun itu. Saya berpikir begitu. Jadi jangan debat sama orang dengan maki-makian. Mungkin nanti besok Anda mati, emang Anda tahu? Itu ya. Saya rasa tidak ada kekuasaan yang berjaya selamanya. Jadi tenangkan diri Anda. Kita juga secara pribadi, makanya saya nggak mau masuk urusan orang. Ngapain kita ngurus urusan orang? Urusan pribadi orang ngapain kita urus juga? Kalau Anda kebanyakan kerjaan atau kurang kerjaan ya silakan aja sih. Kalau saran saya boleh, saya menganut prinsip itu. Nggak terlalu mau ikut urusan orang mau jungkir balik. Yang penting do not enter my danger zone. Saya punya batasan, jangan dimasukin, itu aja. Nah mungkin itu cerita sharing pengalaman pribadi saja, Bunda Jero, teman-teman yang lain. Aku turun lagi ya, ini ada penumpang baru nih. Bang Yamin mau kemana lagi? Dapat penumpang, lumayan. Oh iya. Tapi masuk lagi ya. Pak Yamin. Nanti kalau sampai penumpangnya aku naik lagi. Ojol mana bang? Bang Yamin. Biasa mangkal di mana? Saya tahu loh bang. Aku mangkal di Manggarai. Iyalah bang, masa kita dukung orang
paket-paketan kan nggak mungkin kan bang. Kita ini kan nggak kayak orang lagi mau perang. Apa sih gitu, pakai jurus-jurus. Udah ada pengacaranya Niki gitu. Tapi ya udahlah ya, maksudnya suara kita ini kan didengar juga kan. Nggak usah lah. Aku kurang setuju sih kalau berantem sama orang-orang seberang. Didatengin pun ya udah terima dengan elegan gitu loh, elegan. Dari dulu aku selalu bilang elegan. Nggak usah mempertontonkan hal yang nggak baik lah di medsos ini. Terus buat orang nih yang kemarin mendukung sana terus masuk di kubu Niki lagi gitu kan. Misalkan ya kan Bang Long gitu kan. Ya harus siap gak dipercaya dong. Nggak bisa cuman hanya dengan kata maaf, kemarin aku tersesat, ya nggak bisa. Nyindir saya, Mbak. Loh, kok bisa Pak? Enggak lah. Misalkan ya kan, gitu. Jadi buat kita yang nggak percaya pun gitu kan, hargain gitu, hargain gitu kan. Terus juga jangan saling curiga satu sama lain buat pendukung itu. Terus jangan juga diem-diem kita punya pikiran liar bahwa karena aku nih kenal A B C D, nggak perlu gitu. Terus ya udah lurus aja mendukung Niki, ngkomalin Niki, nggak usah ya namanya berantem sana sini gitu kan. Kayak kemarin entah tuh siapa gitu. Sekali lagi ini buat yang typing maupun yang mendengar ya, buat yang suka ataupun nggak suka sama aku. Oke, makasih saran-sarannya dari ojek Manggarai sama dosen. Makasih. Sarangnya Kak Gude, kasih sarangnya. Ya ampun, Ayo yang lain. kalau udah dengar ada keributan aku minggir kok. Misal nih Turki lagi ya, aku jadiin tumbal nih. Beb, aku diginiin loh Beb sama orang. Siapa dulu yang ini? Satu kampung katanya. Ya pokoknya aku nggak suka dikatain orang itu begini. Ya aku nggak bisa juga terus menyerang. Kamu ngapain Turki? Oh nggak bisa begitu. Sabar Turki, itulah. Nggak usah Tapi sekarang gue udah sadar kok Beb, nggak barbar lagi. Ya kamu malah beautiful loh Beb sekarang. Ya kan? Bagus, oh, bagus dong asuhannya berarti kan. Kan asuhannya Pak Long. Adiknya itu. Iyalah. Aku kan anaknya Pak Long. Iya. Enak banget ya ini aku cari tumbal ya. Tumbal nggak tuh? Jadi gini ya. Dulu saya dikenal keras. Kalau mengkantor segala sesuatu saya keras dulu. Tapi begitu saya banyak yang mengkoreksi, saya akhirnya merubah sistem. Memang terkadang orang yang mengkoreksi kita, terkadang kita juga berpikir siapa sih dia? Ini siapa kan gitu. Tapi harusnya kita bijak. Mengkoreksi itu tujuannya untuk apa ke saya? Kalau untuk kebaikan saya akan ambil. Kamu ingin aku Bang. Dan banyak yang kenal saya kalau sudah mengkantor itu overthinking saya melebihi kapasitas teman-teman. Saya tipikal saya dari dulu memang suka mengkantor.
permasalahan-permasalahan segala sesuatu yang ada di medsos gitu. Tapi saya merubah sistem saya, makanya sekarang saya agak calling down. Di saat-saat tertentu saya akan naik. Kenapa tadi saya mau naik ke, tapi kita cukup bisa tahu ini orang siapa. Hindari orang itu. Oh, terus gini juga Bang, jangan jangan gengsi untuk mengkoreksi diri sendiri. Oh, kurangku emang di sini loh. Betul. Ya, terus salahku kemarin emang di situ loh, gitu. Terus kalau mau minta maaf pun juga nggak masalah juga, itu juga bagus. Cuma jangan punya ekspektasi yang lebih. Hanya karena kamu udah berani minta maaf, orang itu harus langsung menerima. Terus nanti jadinya ribut, ya kan? Ribut lagi. Ya paling bener ya kalau emang hilangkan gengsi, sadar diri, memantaskan diri, fokuslah. Tapi juga nggak usah nyerang, nggak usah datangin kubu seberang hanya untuk alih-alih mendukung Niki. Nggak akan selesai itu, beneran. Akan ada rasa sakit baru. Gimana mungkin kita dicolek, kita balas nyolek, terus nanti kita dicolek lagi, kita sakit hati, lucu dong. Gitu. Nggak usah lah mulai sekarang apa kayak begitu. Ngapain? Justru jadi gini. Justru saya pribadi ya, saya bukan mengatasnamakan nih kita enggak. Justru saya pribadi bangga. Bang Long, Iya, izin. ya. Ini masalahnya apa sih? Aku dari tadi ngomong nggak tahu masalahnya. Bang Yamin ini lucu juga. Maaf ya. Bang Yamin aja tadi bilang saya aja pernah digosipin ya, berarti kan semuanya pernah Bang Yamin. Sama nggak isunya? Aku nggak tahu Pokoknya isunya menggosip lah. Oh, gitu, maksudnya kan Bang. maksudku Bang Long kan di Komar itu biasa naik langsung ngomong ya kan. Tanpa mengetahui. Gitu. Justru saya pribadi ya, ini saya pribadi bukan mengatasnamakan Nikita Mirzani, enggak. Cuma saya pribadi bangga karena kenapa? Karena teman-teman sudah mulai banyak membuat live Komal membicarakan tentang case Niki agar Teh Niki bisa keluar. Justru saya bangga. Gitu. Jadi hal yang seperti ini tolong jangan dipersempit, justru diperlebar. Adapun ada kesalahan statement atau apa, tapi jangan dibuka di Komal, tegur lewat belakang, gitu loh. Tapi tegurnya juga baik-baik, jangan menganggap bahwa diri kita paling sempurna. Iya, betul. Saya jujur bangga, bener. Dulu awal mula itu sedikit yang membicarakan tentang Teh Niki, case Niki. Makin lama, makin banyak saya bangga. Karena semakin viralnya Teh Niki, berarti semakin banyak orang yang bisa mengetahui konstruksi hukum ini salah untuk Nikita Mirzani. Gitu loh. Walaupun banyak yang istilah kasar gosip-gosipnya, ada yang lah kaki 2, kaki 4, kaki 10, itu no problem bagi saya. Yang penting semakin banyak orang menyiarkan, semakin banyak orang memberitakan tentang keburukan permasalahan hukum yang sedang dihadapi Teh Niki. Itu. Jadi jangan kecil hati. Tapi ngomong-ngomong Bang Long udah pada mandi belum sih? Aku sanksi. Mandinya nanti sore aja, Bang. Justru karena kita belum mandi Bang Yamin, karena ada langsung banyak banget gosip-gosipan gitu loh, yo. Gak apa-apa Bang, saya nggak mandi tetap wangi Bang. Anjay, gua demen. Lanjut, ya kan? Kayak kemarin juga, kita rame nih. Bener nggak Kak Gude Bang Long murtad? Ya Allah Akbar. Kalau Bang Long murtad, ku tendang dulu dia.
Nggak mungkin lah hanya karena ketemu si korek api dia logout. Ya, makanya gini. Termasuk saya termasuk gue loh. Termasuk gue kayak nanya saya ke aja kakak lo kan, saya langsung juga. diberitakan murtad. Orang itu nggak tahu apa yang saya bilang dan apa yang saya kerjakan. Saya melakukan ini adalah memberi apresiasi ke teknik kita Mirzani atas bantuan dia yang sebelum masalah ini sudah dilakukan kepada teman-teman saya. Belum. Jadi saya pribadi pun tidak ada utusan, tidak ada apapun, tapi saya dari pribadi memberi apresiasi ke teknik kita Mirzani. Itu loh. Makanya ya cukup saya ketawa aja saya dibilang murtad lah. Nah, juga orang yang nggak terlalu dekat sama Bang Long juga ketar-ketir juga loh Bang. Dengan muka mafiamu kemarin itu di video kan. Tapi buat orang yang nggak tahu itu loh Bang. Terus aku mau nanya nih, yang dibicarain apa waktu itu kan biar dengar orang-orang. Nah, sebenarnya kami itu membicarakan masalah yang dulu waktu kami ketemu dan sering diskusi mau seperti apa dan bagaimana perihal yang dulu gitu. Itu sih. Oh. Ya kan biar nggak ada diskusi antara kita itu loh Bang. Betul, sepakat saya. Kalau itu sepakat. Ya nggak tahu aja sih Bang. Ya, berarti Bang Long kan bohong. Kemarin ngomongnya waktu ketemu mereka ngomonginnya Guti. Ternyata itu mau dibuka. Oh, itu mau dibuka. Ternyata mau dibuka, Kenyon. Iya, buat teman-teman tuh kemarin begitu. Sampai sekarang malah ada loh Bang yang nanya begitu Bang di DM. Kak Guti kok masih tek-tekan sama Bang Long? Bukannya Bang Long udah ke RG ya gitu. Enggak, Bang Long lagi di Bangladesh makan mie tuh, aku bilang gitu. Karena aku ikut repot gitu loh Bang. Ngomong-ngomong itu ya Mbak. Ngomong-ngomong saya ingat saya Mbak Gude ini pertama kali tak pernah sampai sekarang belum tahu aku dari mana dia. Dia dari planet Pluto Pak. Aku jadi Dari Turki. Karena saya Yamin dari Turki. Karena saya udah mau dari Konoha ini, makanya aku mau ke Pluto saya. Aku serius loh. Soalnya aku ingat betul ya di roomnya Mambel waktu itu ada naik laki-laki subuh-subuh. Suaranya rendah ya gitu. Mbak Budi yang ngomongin itu kayaknya. Aduh. Serius loh Mbak Budi. Gimana ya? Padahal pertama kali 2 bulan 3 bulan lalu loh aku bertanya. Iya kan Mbak Budi ya? Lupa saya Pak, karena pikiran saya banyak banget ini. Tadi sekarang Bapak, tadi Abang, nanti Mas. Lanjut. Aku tadi malas tinggal di bumi. Karena di negara ini kan Nikita digituin kan aku kalau Nikita Putri Kayangan kali ya. Putri Kayangan mau kali pindah ya. Pluto, kalau nggak mau nyusul si Kenyon tuh ke Turki, mau nyuci rudal lah. Ya kayaknya itu sekarang itu udah sering makan jor kebab, fish kebab ya. Enggak, lanjut tadi Bang Long. Terus Bang gitu, maksudnya kan kita juga nggak bisa menghindari tuduhan ya Bang, gitu kan. Apalagi si orang itu nih kan emang lagi disorot sama kita gitu. Cuma aku sebagai teman gitu kan juga tidak mau mengatakan Bang Long itu manusia tidak bermutu. Hanya karena kita tidak suka sama orang yang ditemuin. Iya. Gitu. Terus aku nggak mau ngatain Bang Long ini 10 kaki. Orang 2 kaki aja dia sering kepleset, gitu kan?
Iya. Terus jangan kita langsung punya hati yang busuk gitu, berpikir ini Long nih pasti punya rencana nih ya, ini rencana mau ngapain ini, mau membelah langit gitu kan. Nggak usah lah sampai ke sana pikirannya. Cukup ditanya, kok bisa ketemu, ngapain. Nah, tapi kapasitas Bang Long juga nggak bisa kan jelasin sama se-Indonesia Raya Merdeka kan, gitu. Betul. Orang Bang Long juga udah jelasin waktu live itu kan ternyata masih ada yang nanya gitu kan. Nah, Masih betul. itu kok Kak Gude itu masih loh Bang Long gini-gini gitu. Pakat. Nggak ada, aku juga pun yang sebagai temennya pun ngomong, Bang Long jauhi nggak tuh Raffi, kalau nggak aku bunuh kamu ya. Nggak ada. Atau kamu jangan mainan sama dia ya Bang. Kalau enggak, aku gundulin ya rambut kamu. Gitu. Nah, Mainan nggak? disclaimer ya. Kak Gude itu tidak pernah melarang-larang kami teman-temannya untuk bergaul dengan siapapun, masuk di room siapapun, tidak pernah. Enggak lah, nggak usah perlu validasi lah. Nggak usah. Aman. Tuh, aman. Nah, kenyataan lah begitu Bapak Long. Iya. Mulai bapak sama anak nih. Gitu ya, pokoknya nggak usah, maksudnya aku pun sebagai sama teman-temanku di sini pun nggak mau melarang jangan di sana ya, cuman tolonglah memperkecil keributan, mempersempit keributan, mengambil ngasih masukan juga bagus kan. Jangan mau dikempesin dong gitu kan. Koko Hero pun juga kan ngasih masukan, tolonglah balikin sama yang di atas. Jika kita ini emosi gitu kan, dihadapin sama orang yang emosi yang brutal gitu kan, baliknya ke diri sendiri. Maaf aku potong dong, yang di atas siapa? Bunda Jero, Kak Turki. Tolong. Di atas tuh ya Tuhan kali, loh siapa? Dewi Kwan. Nggak nanya, jangan marah dong. Masa nanya marah. Itu yang di atas semua itu ada Kim, ada Turki, Kak Turki, ada Bunda Jero, ada drone. Siapa nih? Mungkin kan kedengarannya masih Kak Jero ya. Udahlah Kak Jero, jangan menyakiti dirimu sendiri kan. Sepakat. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Gitu. Terus buat teman-teman yang sering komal ya udah positif aja lah. Gitu. Misalkan kayak kemarin tiba-tiba Nikita masuk ke roomnya Koko Hero kan. Itu ternyata masih ada yang nggak suka. Gitu kan. Kalau udah nggak bisa, itu juga pertanyaan mereka semua bab jaket dan jambak udah dijelasin sama Niki langsung. Harusnya kan mereka yang mendengar udah nggak bisa mengcounter lagi kan, harusnya udah melambaikan tangan. Tapi ternyata masih ada juga yang menggoreng katanya Nikita pihaknya Niki ini menjerumus kita pendukung ini menjerumuskan. Enggak lah, ngapain menjerumuskan? Ngapain mendadak mikirnya urusan Nikita? Ya terus kenapa mendadak mikirin urusan Nikita? Kan gitu. Orang-orang yang nggak suka kok perhatian banget gitu. Jadi kalau yang itu saya sudah analisa, memang ada yang cemburu. Makanya tadi saya bilang sabar. Suatu saat kalian teman-teman akan pun dikunjungi walaupun waktunya tidak ada penentuannya gitu loh. Enggak, kalau kita ini kan maksudnya kayak Nikita itu kan tidak semua bisa mendatangi mungkin, tapi kan itu perwakilan kita ini loh Bang, yang sempat pada saat itu Saya jelaskan begini biar teman-teman. Jadi gini, analisa saya itu rata-rata hampir fix, cuman itu masih analisa saya. Jadi yang saya lihat dan saya amati sering terjadinya kecemburuan sosial. Makanya saya harap sama teman-teman teruslah melakukan kebaikan, menebar kebaikan, bukan menjadi yang terbaik gitu. Itu saran saya. ya. Terus pihak yang nggak mendukung Niki juga udah dipesan juga kan, minimal tuh jangan bohong deh
Mereka nggak bisa memungkiri membahas Nikita udah trending, udah kayak jadi artis semua kan, gitu. Terus udah jelas loh gini, kalau menurut aku yang aku lihat Bang, orang yang menilai Niki itu video call gitu kan, itu karena melihat ada kreator yang nge-crop Bang, nge-crop wajahnya Niki waktu ngobrol itu kan, jadi kelihatannya tuh kayak video call lewat di Komal gitu loh Bang. Gitu kemarin yang aku lihat gitu, adalah beberapa yang cuma nunjukin mukanya Niki aja di crop gitu loh Bang. Ada yang tidak tahu, ada yang pura-pura Jadi tidak mau tahu. ada yang tahu, ada yang pura-pura tidak tahu gitu. Iya, betul.